Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita sedang berada di belakang rumah teman-teman. Biasa di tempat kita nongkrong. Ini tempatnya teman-teman ya. Ini tempatnya. Tempat kita biasa nongkrong sambil santai ngopi-ngopi gitu ya bersama teman-teman kalau ada. Dan karena sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka izinkanlah saya untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita selama bulan Ramadan bisa full melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir. Dan semoga dalam melaksanakan ibadah puasa kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesabaran, serta juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan puasa tahun ini menjadi satu ladang amal bagi kita semua. Dan pada malam hari ini izinkan saya untuk mengucapkan selamat berbuka puasa kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, serta dilanjutkan dengan melaksanakan tarawih teman-teman. Cuma kalau di tempat saya kegiatan tarawihnya itu dibagi ya sama ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu itu lebih awal melaksanakan sholat tarawih, sedangkan bapak-bapak nanti melaksanakan tarawihnya setelah ibu-ibu selesai melaksanakan tarawih. Kenapa itu dilakukan? Agar di rumah tidak kosong, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah kita teman-teman, gitu ya. Jadi pada saat ini ibu-ibu sedang melaksanakan tarawih dan bapak-bapak nanti setelah ibu-ibu selesai. Dan pada saat ini sebenarnya saya ingin berbagi kepada teman-teman khususnya tentang pemeliharaan padi teman-teman ya. Jadi pada saat ini saya ingin sharing, ingin berbagi kepada teman-teman tentang perawatan padi, khususnya terkait dengan penyemprotan padi teman-teman. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa pada musim-musim kebelakang saya dalam melakukan perawatan padi atau penyemprotan padi mulai dari H1 setelah tanam ya, 1 hari setelah tanam sampai panen itu kita melakukan penyemprotan padi sebanyak 10 kali teman-teman ya. Dan obat yang kita gunakan itu dari Syngenta ya, sebanyak 6 macam ya. Ada Wiser, Pilia, Alika, Skor, Bertako, dan Amitaltop. Dan juga kalau pada musim sebelumnya saya suka menambahkan obat lain dari produk lain, yaitu Tandem dan Gibro teman-teman ya. Gitu. Cuma kenapa saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang penyemprotan padi, karena pada musim tanam padi kali ini saya menggunakan pola penyemprotan yang berbeda teman-teman ya. Jadi kenapa kita menggunakan pola yang berbeda dalam penyemprotan padi? Karena jujur pada bulan-bulan yang lalu alhamdulillah kita sudah ketemu dengan orang yang mungkin bekerja ya,
bekerja di produk Syngenta. Alhamdulillah kita bisa diskusi dengan dari pihak Syngenta ya, dan saya secara pribadi akhirnya diberi pola penyemprotan yang baru gitu teman-teman ya. Jadi kalau pola penyemprotan yang lama yang ini ya, kita melaksanakan penyemprotan padi itu sebanyak 10 kali, dan ini pola yang baru teman-teman ya, seperti ini sebanyak 5 kali teman-teman. Cuma ini masih dari produk Syngenta teman-teman ya, maka dengan adanya pola penyemprotan yang baru, saya jujur ingin full murni melakukan sesuai aturan dari Syngenta yang ini ya, tidak ditambah dengan obat-obat yang lain teman-teman ya, gitu. Jadi saya ingin coba ya, memang untuk tahun sebelumnya alhamdulillah lah, hasil dari pola penyemprotan sebanyak 10 kali itu ya, dalam 1 hektar kita dapat hampir 8 ton ya teman-teman ya. Cuman saya ingin di tahun ini gitu ya, di masa tanam ini saya ingin mencoba dan ingin mengetahui bagaimana hasilnya setelah kita menggunakan pola yang baru. Obatnya sebenarnya hampir sama ya, nggak jauh dari obat-obat yang telah kita pakai di musim-musim dan pola yang lama ya. Ada kurang lebih sekitar 6 juga, 6 obat, 6 macam obat juga ya, cuman polanya berbeda gitu ya, polanya berbeda. Contoh, kalau di musim yang lalu, di umur padi 5 hari setelah tanam itu kita menggunakan penyemprotan Wiser teman-teman ya. Ini penyemprotan Wiser. Cuma kalau di pola yang baru ternyata Wiser itu dilakukan untuk perendaman benih ya. Jadi Wiser itu diaplikasikan ketika kita mau merendam benih. Wiser itu digunakan untuk merendam benih ya. Kalau dulu di tempat di pola yang dulu kita semprotkan di umur 3 sampai 5 hari setelah tanam ya. Dan di pola yang baru Wiser itu digunakan untuk perendaman benih. Ukurannya itu kalau dulu dalam 1 hektar itu 50 mili ya, karena untuk untuk Wiser itu kan milinya kecil ya, kecil sekitar 12,5 ya. Kalau sekarang per 1 kantong per 1 kantong benih di kisaran 5 kilo itu 1 obat Wiser ya. Makanya kalau kita cukup menggunakan 3 kantong benih, berarti cukup 3 obat Wiser ya, itu direndamkan. Nah, kalau dulu ya di proses pembenihan itu umur 3 hari setelah sebar, kita semprot Pirtaco dan Amistartop dicampur ya, gitu. Dan nanti disemprot lagi di umur 13 sampai 14 disemprot oleh Pirtaco dan Amistartop kembali. Ini di proses pembenihan ya, setelah kita sebar ya, Cuman kalau sekarang di sini setelah kita sebar benih itu kita semprot Pilia dan Pirtaco di umur 10 hari setelah sebar teman-teman ya. Dan nanti kita semprot Pirtaco di 3 hari sebelum cabut teman-teman ya. Ini jadi perlakuannya berbeda. Kalau dulu di 3 hari setelah sebar kita semprot dan dilakukan penyemprotan kedua di umur 13 atau 14 setelah sebar ya. Kalau di pola yang baru di 10 hari setelah sebar kita semprot, dan di 3 hari sebelum cabut kita semprot juga. Itu perbedaannya. Dan juga nanti baru kita melakukan penyemprotan ya
Kalau untuk pola yang lama, kita melakukan penyemprotan sebanyak 10 kali itu pertama di umur 3 hari ya. Dilakukan penyemprotan dengan menggunakan Whisper ya. Terus yang selanjutnya penyemprotan kedua itu dilakukan di umur 14 hari setelah tanam dengan penyemprotan Pirtaco dan Amistartop masing-masing 100 ml ya. Di umur 20 hari setelah tanam kita menyemprot pilia dengan dosis 100 ml per hektar ya. Terus di umur 28 setelah tanam penyemprotan Pirtaco dengan dosis 100 ml. Selanjutnya di umur 30 penyemprotan pilia dengan dosis 150 ml. Dan di umur 42 kita penyemprotan Pirtaco dan Skor di dosis 100 ml masing-masing ya. Terus dilanjutkan nanti di umur ke-50 setelah tanam penyemprotan pilia dengan dosis 150 ml. Nanti penyemprotan ke-8 ya, ke-8 itu ketika malai sudah keluar 10% disemprot dengan Alika dan Amistartop masing-masing 100 ml. Selanjutnya penyemprotan ke-9 kita melakukan penyemprotan ketika malai keluar sudah 70%, kita menggunakan penyemprotan Alika dan Skor dengan dosis masing-masing 100 ml. Dan yang terakhir yang ke-10 ketika malai keluar 100% kita melakukan penyemprotan kembali dengan menggunakan obat Alika dengan dosis 100 ml ya. Itu di pola yang lama. Dan di pola yang baru kita melakukan penyemprotan sebanyak 5 kali dimulai di umur 15 hari setelah tanam teman-teman ya. Itu. Terus dilanjutkan di 30 hari, di 45, di umur 55, dan di umur 70 hari setelah tanam teman-teman. Ini obatnya, kemarin baru kita beli ya teman-teman ya. Kita coba buka bareng-bareng obatnya dengan pola yang baru. Memang teman-teman kalau perbandingan harga mungkin lebih mahal yang sekarang ya, karena begini, kenapa disebut mahal, karena dosisnya lebih banyak ya. Kalau dulu dosisnya lebih sedikit tapi masa penyemprotannya banyak, kalau sekarang masa penyemprotannya hanya 5 kali ya, tapi dosisnya jadi banyak. Sebenarnya kalau dari sisi obat lebih bagus yang sekarang karena obatnya lebih banyak teman-teman ya, dosisnya lebih banyak daripada yang dulu itu. Makanya kalau kita hitung-hitung ya hampir berimbang sih sebenarnya ya, hampir berimbang. Nanti kita coba cek notanya ya, notanya untuk obat di musim yang lalu dan di musim yang dengan yang pola yang baru. Nah ini teman-teman, ini kita sudah beli waktu musim tahun sebelumnya dengan 6 macam obat ya, Pirtaco, Amistartop, pilia, Alika, Whisper ya, terus Gibro dan Skor, ditambah kita menggunakan Tandem dan Gibro. Itu kurang lebih di harga 2.090.000 teman-teman ya, di musim yang lalu ketika kita menggunakan penyemprotan sebanyak 10 kali. 2.090.000 itu kan ditambah dengan operasional ya. Operasional berarti kalau yang sekarang 5 kali, yang dulu 10 kali, berarti gesernya kan 5 hari ya, 5 kali perbedaannya, 5 kali penyemprotan. Makanya kalau 5 kali penyemprotan, kalau 1 hektar itu digarap oleh 3 orang berarti kan sudah 15 kali ya, 15 kali tambah mungkin operasional gula kopi rokok sekali berarti 15 tambah 5 berarti 20 ya. Kalau
sekalinya itu 100.000, berarti kali 20 sudah 2 juta teman-teman ya. 2 juta ditambah dengan harga 2.090.000, berarti untuk yang dulu kisaran habisnya sekitar 4.090.000 teman-teman ya, 4.090.000. Nah dengan pola yang sekarang ya, sebanyak 5 kali penyemprotan, saya menghabiskan belanja obat itu di kisaran kurang lebih 2.940.000 teman-teman ya. Jadi saya masih punya keuntungan dari operasional penyemprotan sebanyak 5 kali itu hilang gitu kan. Sedangkan kalau yang dulu walaupun kita belanja obat cuma 2.090.000, tapi kan ditambah dengan operasional sebanyak 5 kali ya. Kalau 3 orang sudah 15, ditambah operasional gula kopi rokok ya, di kisaran 20, berarti totalnya yang dulu di kisaran 4.090.000. Sedangkan yang sekarang full murni obatnya itu 2.940.000 ya, gitu kurang lebihnya teman-teman ya. Itu perbedaannya. Cuman dari sisi obat kita lebih unggul yang sekarang. Contohnya begini, di umur 15 hari kita menyemprotkan. Nah ini kita buka dulu ya, ini obat yang sekarang teman-teman, ini obat yang sekarang, kita coba lihat. Ini obatnya teman-teman ya. Nah ini sekarang gede-gede ya teman-teman ya, karena dosisnya banyak sekarang. Nah kalau kita perbandingkan obatnya, kalau dulu ya ini ya dalam 1 hektar itu, nah Wisser cukup 4 botol, Pirtaco cukup 3 botol, Amistar Top cukup 2 botol ya. Wisser itu 12,5 mili cukup 4 botol ya, berarti cuma 50. Pirtaco cukup 3 dengan dosis 100 mili, berarti hanya 300 mili Pirtaco ya. Amistar Top yang 100 mili cukup 2, berarti hanya 200 mili. Pilia 50 mili 9, berarti 450 mili untuk 1 hektar teman-teman ya. Alika 100 mili cukup 3, berarti 300 mili. Skor 80 mili cukup 3, berarti 8 kali 3 240 mili. Itu obat yang dulu teman-teman ya, obat pada musim yang lalu itu. Sedangkan untuk obat yang musim yang sekarang ya, untuk musim yang sekarang ini teman-teman ya, Pirtaco itu 100 mili 4 ya, berarti 400 mili semuanya. Pilia itu 200 mili 6, berarti Pilia itu 1.500 mili dalam 1 hektar ya. 6 250 500 ya, 1000, berarti 1.500 mili ya. Untuk skor itu cukup 200 mili ya. Dulu skor hanya kita skor 240, di sini langsung kita beli yang 1 botol besar itu 1 ya. Kita bandingkan Pirtaco ya, Pirtaco 100 mili berarti 400 mili untuk yang sekarang ya. Sedangkan di yang dulu hanya 300 mili. Perbedaannya berarti 100 mili bedanya. Nah, Pilia kalau dulu hanya cukup 450 ya. Hanya cukup 450 mili dalam 1 hektar ya. Sedangkan yang sekarang mencapai 1.500 mili teman-teman ya. Itu mencolok banget, beda jauh banget itu.
yaitu pilia. Berarti dari hanya 450 mili pada musim tanam yang dulu ya, yang sekarang di pola yang baru kita membutuhkan 1500 mili untuk pilia. Untuk skor perbedaannya hampir sedikit ya, kalau dulu hanya 240, kalau sekarang 250, bedanya 10 mili. Amistartop kalau dulu hanya cukup 200 mili teman-teman ya, pola yang dulu cukup 200 mili, kalau yang sekarang 500 mili, perbedaannya 300 mili teman-teman ya, perbedaannya 300 mili. Alika dulu 300 mili ya, sekarang lebih sedikit. Alika sekarang cukup 200 mili yang sekarang ya. Dulu 300 mili, yang sekarang hanya 200 mili. Nah, cuman sekarang ada obat yang baru teman-teman, yaitu Minekto Extra 50 mili sebanyak satu biji ya, satu botol gitu ya, ditambah plenum. Dan juga untuk pola yang sekarang teman-teman, kita sudah langsung dikasih fungsi dari obat masing-masing ya, dari obat masing-masing. Nah, kita lihat dulu, ini Amistartop yang gede ya, ini Amistartop, ini Skor, ini Pilia, ini Amistartop, ini Pilia, ini Pilia. Nah, ini Pilia 6 teman-teman ya, ini Pilia 6, ini Amistartop 2 ya, Amistartop 2 dan Skor 1. Ini Alika, ini Pirtaco, mana Pirtaco, ini Alika, ini Pirtaco, ini Pirtaco. Nah, dan ini Mineksto ya, Mineksto ini untuk 1 hektar teman-teman ya. Nah, ini Mineksto. Nah, ini obatnya ya, ini obatnya. Karena tadi itu di sini di pola yang baru kita disuguhkan dengan fungsi dari obat itu sendiri gitu teman-teman ya. Contoh fungsi dari Wister ya. Wister itu tadi untuk perendaman benih. Fungsinya untuk membuat akar lebih kuat dan panjang, itu Wister teman-teman ya. Wister, fungsi Wister direndamkan di benih itu membuat akar lebih kuat dan panjang. Nah, itu di pembenihan. Dan plenum pilia itu agar batang lebih kokoh dan bebas dari penyakit balas teman-teman ya, itu pilia. Pirtaco untuk mengendalikan hama dan meningkatkan anakan produktif. Mineksto Extra itu jika ada serangan hama putih palsu ya. Sedangkan Alika yaitu untuk mencegah hama walang sangit. Skor untuk aplikasi agar malai keluar serempak dan gabah lebih bening. Terus Amistartop adalah aplikasi untuk meningkatkan bobot gabah. Jadi sebenarnya akhirnya saya menyadari teman-teman, ternyata ada pemahaman yang berbeda dari ketika saya melihat dari panduan ini dengan yang berkembang di masyarakat. Contoh skor yang berkembang di masyarakat itu adalah obat untuk meningkatkan bobot padi ya, bobot gabah, agar bisa lebih berbobot teman-teman ya. Tapi ternyata setelah melihat panduan ini, skor itu adalah untuk agar malai keluar serempak dan gabah lebih bening. Jadi untuk membeningkan gabah ya, lebih jernih mungkin ya, lebih bening, itu tujuannya. Dan ternyata untuk meningkatkan bobot gabah itu adalah Amistartop. Maka di masyarakat karena persepsinya berbeda itu, Amistartop malah jarang digunakan teman-teman ya. Jadi ketika untuk meningkatkan bobot gabah malah menggunakan skor gitu ya, gitu. Nah, kita coba urai. Pertama, ketika kita
melakukan penyemprotan pertama yaitu di umur 15 hari setelah tanam teman-teman ya, yaitu dengan Pirtaco dan Pilia. Itu pertama kali kita semprot ya di umur 15 hari. Dosisnya Pirtaco itu sebanyak 200 mili ya teman-teman dalam satu kali penyemprotan Pirtaco. Berarti dalam satu kali penyemprotan kita ini 200 mili Pirtaco teman-teman ya. Dan Pilia sebanyak 500 atau sampai 1000 mili teman-teman. Nah 500 ini kan dosisnya 250. Nah ini berarti ini penyemprotan pertama teman-teman ya. Ini penyemprotan pertama, dosisnya lebih banyak. Nanti dilanjutkan lagi dengan penyemprotan kedua di umur 30 hari teman-teman, yaitu masih Pirtaco dan Pilia. Sama dosisnya, di dosis 200 mili dan untuk Pirtaco dan 500 untuk Pilia ya. Ini penyemprotan kedua teman-teman ya. Ini penyemprotan kedua. Penyemprotan kedua Pirtaco dan Pilia sama ya. Untuk Pirtaco 200 mili dalam 1 hektar dan Pilia sebanyak 500 mili. Minexto dalam rangka mengantisipasi hama putih palsu teman-teman ya. Ini Minexto. Nanti kita lanjutkan lagi penyemprotan yang keempat yaitu di umur 55 hari teman-teman. Ini berarti umur 55 hari itu kalau di pola yang lama itu berarti sudah keluar malai teman-teman ya, di kisaran ya 10% lah ya, di kisaran 10% atau 15% Amistartop. Nah ini Amistartop kita dalam 1 hektar dalam penyemprotannya 250 mili teman-teman ya. Ini dalam rangka untuk meningkatkan bobot gabah. Ini Amistartop di penyemprotan yang keempat dengan Pilia ya. Nah ini Pilia juga. Nah ini Pilia di sini juga nih, di penyemprotan yang keempat teman-teman ya. Nah ini penyemprotan yang keempat, dan penyemprotan yang terakhir itu di umur 70 hari teman-teman, atau kisaran malai sudah keluar 100% lah, 100% gitu. Sudah keluar semua ya. Kita menggunakan Amistartop juga. Ini Amistartop di umur 70 hari dan Alika ya. Alika tadi fungsinya Amistartop adalah untuk meningkatkan bobot gabah, sedangkan Alika adalah untuk mencegah walang sangit teman-teman ya. Nah ini di umur 55 hari di sini nih kita tambah lagi plenum 1 ya, tambah lagi plenum 1. Nah ini yang 5 kali penyemprotan ini seperti ini polanya teman-teman ya. Jadi untuk pola yang sekarang itu obatnya lebih banyak ya, harganya lebih mahal, cuman kita untung di aplikasi penyemprotannya hanya 5 kali. Jadi keuntungannya kita dikurangi 5 kali teman-teman. Tadi resiko penyemprotan 5 kali itu biayanya di kisaran 2 jutaan kurang lebih gitu ya. Jadi kita masih, kalau dari sisi nominal masih lebih minim yang sekarang, cuman obat lebih banyak ya, karena dulu obatnya lebih sedikit tapi operasional banyak 5 kali. Selain itu dalam pola yang baru juga saya coba 100% full mengikuti ini. Nah saya juga mengikuti pola pemupukannya teman-teman ya. Pola pemupukannya saya ikuti 100% juga ya. Jadi pola pemupukan yang dulu dan sekarang memang jauh berbeda teman-teman. Kalau dulu pemupukan di musim-musim yang lalu itu saya hanya mengikuti pola kebiasaan di masyarakat teman-teman ya. Pola kebiasaan di masyarakat itu per 10 kotak ya, per 10 kotak sawah itu 1 kintal pupuk ya, terdiri dari 50 kilo urea dan 50 poska ya.
Jadi untuk 1 hektar itu kurang lebih kita membutuhkan pupuk itu di kisaran 4 kuintal teman-teman, dengan komposisi sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Kalau awalnya saya 2 kintal urea dan 2 kintal poska, nah di pola-pola yang terakhir saya gunakan yang berbeda, 1,5 kintal urea dan kita tambah untuk di poskanya menjadi 2,5 kintal, tapi komposisinya tetap sama, hanya 4 kintal. Kalau yang sekarang ada perbedaan yang jelas berbeda teman-teman. Jadi ini kita sudah beli ya, kita sudah beli ureanya ini ya, kita tinggal nanti mengaplikasikan saja. Kita sudah beli pupuknya. Mudah-mudahan dengan menerapkan pola yang baru ini penghasilan panen kita lebih meningkat lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman. Demikian sharing atau berbagi informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya buat teman-teman, khususnya teman-teman petani padi semua teman-teman ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan bagi teman-teman. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa pada bulan Ramadan kali ini kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan semoga apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini menjadi salah satu ladang amal bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.